Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Hari. Saya akan memberikan materi untuk kelas 12. Mungkin dulu waktu di kelas 10 kita sudah pernah bertemu. Kita kembali lagi untuk belajar bersama bahasa Inggris. Kita mulai dari bab 1. Ini judul dari bab 1 adalah I missed the class due to traffic jam. Ini nanti yang akan kita pelajari adalah penggunaan dari kata due to. Due to itu salah satu dari linking words atau kata penghubung yang digunakan dalam kalimat. Nanti yang akan kita pelajari adalah tentang cause and effect. Ini ada contoh beberapa kata penghubung. Jadi connectors, conjunction itu namanya kata penghubung atau linking words. Ada beberapa kata penghubung yang menunjukkan adanya cause and effect. Ini connectors, conjunction, showing cause and effect. Misalnya because of, due to, on account of, owing to, thanks to, because, for, as and since, as a result, as a consequence. Untuk yang terakhir itu sudah saya tulis di atas, jadi tidak perlu saya ulang. Untuk contoh, kita bisa lihat beberapa kalimat yang saya contohkan di sini. The connectors conjunction follow by noun kata benda, noun phrase frase, a pronoun kata ganti, or a gerund. Gerund dulu mungkin sudah pernah dipelajari di kelas 11. Now look at the examples below. Kita bisa lihat contoh beberapa kalimat berikut ini. Yesterday afternoon, she didn't go anywhere because of heavy rain. Kemarin sore atau kemarin siang, dia tidak pergi kemana-mana karena hujan deras. Kata because of itu diikuti noun. Jadi heavy rain itu termasuk kata benda. Because of artinya karena. Itu yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, he missed the class due to traffic jams. Ini seperti yang ada dalam judul, dia ketinggalan kelas karena kemacetan lalu lintas. Due to juga diikuti oleh noun atau kata benda. Demikian juga untuk nomor berikutnya. The game was cancelled owing to heavy rain. Pertandingan dibatalkan karena hujan deras. Owing to artinya juga sama, karena. Demikian juga untuk yang nomor berikutnya. She went to the doctor on account of her illness. Dia pergi ke dokter karena penyakitnya, karena sakit. Untuk yang nomor 4, account of itu diikuti pronoun karena ada kata ganti milik, ada kata her, itu namanya pronoun. Kemudian yang kelima, she was often cold due to not having shoes, warm clothes, or blanket. Dia sering kedinginan karena tidak memakai sepatu, pakaian hangat, atau selimut. Untuk yang nomor kelima ini, due to diikuti gerund. Karena ada kata negatif not, itu tetap gerund di belakangnya. Having itu termasuk gerund. Jadi untuk yang pertama, because of, due to, owing to, on account of, itu artinya sama, karena, tapi tidak diikuti sebuah kalimat, tapi diikuti kata benda, bisa frase, bisa pronoun, atau gerund. Itu untuk yang penggunaan pertama. Kemudian untuk yang kedua, yang bagian B, connectors atau kata penghubung
diikuti oleh sebuah kalimat. Look at the examples below. Sana nomor 1, she didn't go out yesterday because it rained heavily. Dia tidak keluar kemarin karena hujan deras. Because itu diikuti oleh sebuah kalimat. Karena ada subjek, ada predikat, kemudian ada diikuti keterangan. Dalam sebuah kalimat itu minimal ada subjek, predikat. Predikat yang kalimat pertama, rain, itu termasuk kata kerja, heavily itu keterangan. Kemudian untuk yang contoh kedua, we listened eagerly for he brought news of our family. Kami mendengarkan dengan penuh semangat karena dia menyampaikan berita tentang keluarga kami. Ini untuk for, jadi artinya juga sama karena, diikuti sebuah kalimat karena ada subjek, predikat, terus di belakangnya itu ada objek. He brought news our family. Kemudian berikutnya juga masih sama artinya karena. As I was tired, I went to bed early. Karena saya lelah, saya pergi tidur awal. Jadi I was tired itu adalah sebuah kalimat. Karena ada subjek, ada predikat. Hanya predikatnya di sini berupa kata sifat. Kemudian untuk as itu kita bisa menggunakan di tengah kalimat. Jadi kalau tadi as ditaruh di depan, sekarang kita taruh di belakang, di tengah kalimat. Misalnya, I went to bed early as I was tired. Saya pergi tidur awal lebih dulu karena saya lelah. Jadi as-nya ditaruh di tengah kalimat. Artinya juga sama karena. Kemudian yang berikutnya penggunaan since. Since you are not interested, I won't tell you about it. Karena Anda tidak tertarik, saya tidak akan memberitahu Anda tentang hal itu. Since itu juga karena. Karena Anda tidak tertarik, saya tidak akan memberitahu Anda tentang hal itu. Bisa kita balik seperti ini. I won't tell you about it since you are not interested. Saya tidak akan memberitahu Anda tentang hal itu karena Anda tidak tertarik. Jadi dibalik sin-nya tadi di depan, sekarang ditaruh di tengah kalimat. Ini mungkin kalau kita bahas tadi yang namanya ada cause, ada effect. Misalnya kita kalau melihat contoh, misalnya yang A, dia tidak keluar, she didn't go out yesterday because it rained heavily. Cause itu sebab, effect itu akibat. Sebab hujan, dia tidak pergi keluar. Jadi, it rained heavily itu sebagai cause, she didn't go out yesterday itu efeknya. Sama seperti yang di atas juga seperti itu. Jadi ada cause, ada sebab, ada efek akibat. Misalnya kalau kita kembali contoh yang atas tadi, yang satu misalnya yesterday afternoon she didn't go anywhere because of heavy rain. Mana cause-nya? Cause-nya adalah heavy rain. Sebab akibatnya she didn't go anywhere. Ini hampir sama dengan contoh yang tadi. Cause itu sebab, efek itu akibat. Ini untuk kesimpulan sementara yang bisa saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan hari ini kaitannya dengan linking word dengan menggunakan kata cause and effect, kata penghubung sebab akibat.
Sudah saya berikan beberapa contoh di atas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan tetap semangat tinggal di rumah, tetap belajar, dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Thanks for watching and see you.